Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama 2 orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Satu dari kedua murid itu mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Samuel, Samuel. Panggilan di tengah tidurnya Samuel. Suara siapa? Dia tidak kenal. Dikatakan dalam bacaan pertama, Samuel belum tahu atau belum mengenal Tuhan. Jadi dia tinggal di bait Allah bersama dengan Imam Eli. Dari kecil ia dipersembahkan dan tinggal di bait Allah, dirawat oleh Imam Eli. Karena ibunya Hana mendapatkan Samuel dengan susah payah. Ayah Samuel mempunyai 2 istri. Istri pertama namanya Hana, yang kedua Penina. Nah, Penina ini punya anak. Karena dia punya anak, dia suka panas-panasi Hana, bahwa engkau perempuan tak berguna, tidak punya anak. Maka Hana setiap tahun ketika mereka satu keluarga harus ke bait Allah mempersembahkan kurban, Hana selalu menangis. Bahkan dia berdoa sambil menangis. Suatu hari Imam Eli mengatakan, "Apakah engkau mabuk? Kenapa berperilaku seperti itu?" Dia katakan, "Tuhan, saya tidak mabuk. Saya sedih karena istri kedua dari suami saya itu terus menghina saya. Saya tidak punya anak." Jadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang kelihatan seperti orang mabuk. Artinya orang melihat dari luar, tahukah isi hati kita? Terkadang kita suka menilai orang hanya dari luarnya saja. Kalau pakainya tidak rapi, kalau dia tidak mandi, atau kalau ekspresi mukanya tidak menyenangkan, kita langsung menilai sesuatu. Kita tidak tahu dalamnya apa. Sama seperti Imam Eli ketika melihat Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, dia katakan seperti orang mabuk saja.
Terkadang kita melakukan satu pekerjaan memang seperti orang mabuk. Ketika kita melakukannya dengan berlebih-lebihan, ketika kita melakukannya dengan mungkin menyengsarakan orang-orang di sekeliling kita, kita sendiri senang, tapi orang lain sekeliling kita mungkin susah, terganggu oleh kita. Itu seperti orang mabuk. Orang mabuk tidak tahu apa yang dia lakukan. Kadang-kadang selesai melakukan satu hal yang buruk, ketika dia sudah sadar, orang kasih tahu, engkau tadi melakukan itu, engkau tadi ngomongnya hal-hal seperti itu. Ah, iyakah? Karena dia mabuk, dia tidak sadar. Maka mabuk tidak baik. Tidak hanya mabuk oleh minuman keras, mabuk oleh apa yang kita ingini, ini juga sangat tidak baik. Itu cepat atau lambat bisa menyengsarakan orang lain. Tapi Hana bukan mabuk. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis. Dan Tuhan berbelas kasih kepadanya. Tuhan kasih dia seorang anak, yaitu Samuel ini. Dia berjanji pada Tuhan, nanti anak ini setelah tidak menyusu lagi, saya akan taruh dia di bait Allah. Biar dia jadi milik Allah saja. Jadi dari kecil Samuel tinggal bersama Eli di bait Allah. Tetapi ia belum mengenal Allah. Artinya apa? Kemungkinan Eli tidak mengajar dia dengan baik. Kemungkinan Eli hanya memanfaatkan anak ini. Disuruh bersih-bersihlah, suruh buat ini, buat itu. Kita juga. Apakah kita di rumah, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di tempat kerja kita, apakah kita juga mengajarkan Allah kepada orang-orang di sekitar kita itu, orang-orang yang bekerja bersama kita? Apakah kita mengenalkan Allah kepada orang di dalam keluarga kita, dalam komunitas? Atau kita hanya memanfaatkan mereka saja, minta mereka buat ini, buat itu, tapi dia tidak mengenal Allah? Tidak sedikit pegawai yang tidak merasa bahwa ia hidup dalam bimbingan Allah. Ia hanya dimanfaatkan saja. Nah, Eli kemungkinan dia tidak mengajar Samuel dengan baik tentang Allah. Maka ketika ada suara memanggil dia di tengah malam, ia tidak tahu siapa yang memanggil dia. Ia datang kepada Eli. Eli mempunyai dua anak. Dua anak yang ternyata juga ngawur hidupnya. Ketika orang mempersembahkan kurban, orang bawa bagian yang terbaik, yaitu lemak. Lemak ini dipersembahkan untuk kurban bakaran. Karena lemak ini bisa mengeluarkan asap dan wangi. Nah, lama-lama persembahan seperti itu tidak kita lakukan lagi. Pelan-pelan berubah menjadi dupa saja. Zaman dulu persembahannya seperti itu. Jadi seperti membakar sate saja. Dalam bait Allah tentu tidak cocok untuk melakukan hal seperti itu. Sekarang kita sudah menyederhanakannya menjadi dupa saja. Nah, dua anak ini ternyata berbuat curang. Mereka mengambil bagian lemak itu, mereka nikmati atau mereka makan. Sisanya yang tidak ada lemak mereka jadikan kurban bakaran. Dan ditegur oleh Tuhan. Mengapa dua anak yang sudah dewasa itu melakukan hal seperti itu? Kemungkinan bapaknya tidak mengajar dengan baik. Maka tidak heran kalau dia juga tidak mengajar Samuel dengan baik. Mungkin dia rasakan Samuel hanya beban saja. Memang aneh juga sih itu orang tua. Anak masih kecil ngapain taruh di bait Allah? Kalau engkau mau persembahkan anakmu bukan seperti itu. Kalau para orang tua mau persembahkan anak, semua taruh di pastoran, mati saya. Ya kan? Bukan tempat yang penting, tapi bagaimana saya mengenalkan Allah kepadanya. Bagaimana saya mengajar pada dia untuk berbuat adil, berbuat benar, mempunyai kasih terhadap sesama. Itu namanya mengenalkan Allah kepadanya. Dua kali panggilan Samuel tidak mengenal. Maka Eli kasih tahu, yang memanggil engkau adalah Allah. Dan hari itu, malam itu, ia mengenal Allah. Mengenal Allah bukan hanya tahu Allah itu siapa. Mengenal Allah artinya
Saya tahu kehendaknya apa dan saya mau melakukan. Itu namanya mengenal Allah. Jadi kita nih orang-orang Katolik sudah mengenal Allah belum? Belum tentu. Kaum berjubah sudah mengenal Allah belum? Menurut teori sudah. Tapi menurut perbuatan sudah belum? Belum tentu. Tidak sedikit pegawai-pegawai yang tertekan oleh kaum berjubah. Saya suka ngomong ini ya. Kenapa? Saya selalu ingatkan pada diri saya sendiri. Saya juga kaum berjubah. Karena itu saya harus adil terhadap semua orang. Terutama terhadap pegawai. Kalau mereka tidak merasakan keadilan dan kebenaran, maka mereka tidak merasakan Allah. Sama seperti Samuel, dari kecil tidak kenal Allah. Dan dikatakan dalam akhir bacaan, Samuel bertumbuh besar, semakin bijaksana, dan dia melaksanakan firman Allah. Kalau Anda punya buku Ruah, nanti pulang, tolong dibaca lagi bacaan itu. Kadang-kadang kita di gereja sekali dengar lalu lupa. Jangankan kalian, pastor pun lupa, suster pun juga mungkin lupa. Pulang, tadi baca apa ya? Lupa saya cerita apa. Tapi kalau pastornya cerita humor, itu diingat. Karena itu lebih gampang diingat. Tapi ada baiknya kita pulang rumah, kita baca sekali lagi. Tidak punya Ruah, bisa beli. Kalau tidak mau beli, ada kok aplikasi-aplikasi di HP yang ada bacaan hariannya. Bacalah. Jangan kita dikatakan orang-orang yang katanya mau mengenal Yesus, tapi kurang baca, kurang membaca Alkitab. Waktu saya kuliah, setelah dosen memberikan pelajaran, pulang kuliah, masih saya baca sekali lagi. Ketika masa ujian tiba, saya tidak belajar lagi. Saya sudah tahu semua. Kenapa? Karena saya sudah mengulang apa yang diajarkan oleh dosen. Saya pikir ini cara belajar yang baik. Apakah kita melakukan itu? Atau kita hanya belajar pada saat ada ulangan? Ini menyedihkan sekali. Karena rasa panik akan membuat kita mungkin tidak ada yang nyantol di otak. Sudah baca, sudah ngebut semalaman baca itu, tapi tidak ada yang nyantol. Ini bisa menjadi masalah. Itu tentang Samuel. Lalu tentang Paulus. Paulus mengajarkan apa? Dia mengajarkan tubuhmu adalah bait Allah, ada Roh Kudus di dalamnya. Cukup banyak pembicara yang mungkin belum banyak belajar, suka menafsir dengan pikirannya sendiri, menafsirkan ini bahwa tubuh kita ini tidak boleh masuk barang yang kotor, tidak boleh merokok, tidak boleh makan daging babi, tidak boleh makan sambal yang bau-bau, tidak boleh makan durian. Itu ngawur. Jadi kalau Anda mendengar pembicara Katolik bicara seperti itu, tubuhmu adalah bait Allah, maka engkau tidak boleh merokok, tidak boleh makan durian, itu ngawur. Karena apa? Yesus mengatakan apa? Makanan yang masuk dari luar ke dalam tubuh tidak akan menajiskan kamu. Tetapi yang keluar dari tubuhmu, kata-katamu, pikiranmu, itu yang akan menajiskan engkau. Jadi kalau kita berkata buruk kepada orang lain, itu menajiskan bait Allah di dalam diri kita. Artinya kita berbuat dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, dia menajiskan dirinya. Yang keluar dari mulut. Orang Tionghoa mempunyai pepatah, Bing cong kou ru, huo cong kou chu. Penyakit masuk dari mulut. Jadi kita sembarang makan jadi penyakit. Sebaliknya, bencana keluar dari mulut. Bukan pada saat orang muntah ada bencana, itu juga mungkin mengganggu orang. Tapi kata-kata kita yang menusuk orang, yang memberikan contoh-contoh yang buruk bagi generasi muda, ini menciptakan malapetaka. Jadi tubuhmu adalah bait Allah, tidak ada hubungannya dengan makanan.
Artinya kita harus menjaga tubuh kita ini, bait Allah ini, supaya kudus karena ada Roh Kudus di dalamnya. Kita tidak bisa menilai seseorang kalau dia sudah rajin berdoa, kalau dia sudah rajin baksos dan sebagainya, pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, belum tentu. Ada orang melakukan itu untuk dilihat orang. Bahkan kadang-kadang mimpin doa saja, ketika orang doa bersama, dia ribut dengan mikrofonnya. Orang lain juga berdoa, dia juga berdoa, tapi dia yang paling ribut dengan mikrofonnya. Saya pikir tidak perlu. Itu kadang-kadang ada kesan bahwa menonjolkan diri, melihat, kasih orang lihat bahwa saya bisa berdoa dengan lancar. Hati-hati, hati-hati. Itu kesombongan rohani. Memimpin doa artinya kita memimpin orang ikut berdoa. Bukan saya show off di sini seperti artis. Itu bahaya. Banyak orang jatuh dalam kesalahan itu. Saya selalu mengatakan, saya mohon maaf ya jika ada yang merasa. Tapi merasa itu lebih baik daripada tidak ada rasa. Orang yang berbahasa roh dengan teriak-teriak di mikrofon, itu tidak benar. Bahasa roh adalah bahasa pribadi saya dengan Allah, bukan pertunjukan untuk orang. Saya pernah diminta untuk berkhotbah di kebaktian orang Kristen, kebaktian umum hari Minggu, 2 kali pertemuan, pagi jam berapa, siang sekali lagi. Di situ saya menjelaskan tentang Ibu Maria. Dan mereka di tengah-tengah upacara ada bahasa roh. Bagus sekali menurut saya. Semua rata suaranya indah sekali bergaung. Tidak ada yang teriak-teriak di mikrofon itu. Tidak perlu. Engkau bukan penyanyi. Ini salah kaprah. Menganggap bahwa bahasa roh bisa dipelajari, bisa mempengaruhi orang. Itu ngawur. Bahasa roh itu adalah bahasa saya dengan Tuhan, bahasa pribadi yang orang lain tidak ngerti. Ini sekarang ada tren lagi. Satu orang berbahasa roh, satu orang menjelaskan. Saya kadang-kadang pingin loh, saya rekam. Sudah rekam, ya, lalu saya pisahkan. Saya tanya dia, tadi terjemahannya apa? Pasti beda dengan apa yang dia omongkan tadi. Itu ngada-ngada. Hati-hati loh. Katolik adalah Katolik. Kita mempunyai ajaran yang satu dan sama. Jangan makin lama makin melenceng, ikut-ikutan. Kita bukan yang itu. Kita adalah yang satu dan sama. Tidak perlu pamer-pamer. Nah, maka tubuhmu adalah Roh Kudus, adalah bait Allah, ada Roh Kudus. Karena itulah jangan berbuat dosa. Itu maksud Paulus. Bukan jangan makan durian, jangan merokok. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang merokok, asik nih boleh merokok. Ya boleh saja, kenapa tidak? Itu hakmu kok. Asal jangan merokok dan meracuni orang lain. Itu yang harus tahu. Ketika engkau merokok, meracuni orang lain, engkau sedang berbuat dosa loh. Jadi dosanya bukan di merokoknya, dosanya engkau meracuni orang lain. Kadang-kadang ada orang di restoran nih, saya katakan tidak tahu diri. Mungkin kata yang lebih tepat itu. Ada orang-orang banyak pakai AC, dia masih merokok di situ. Itu meracuni orang. Jangan kaget loh, nanti ketika engkau meninggal Tuhan katakan, minggir kau. Kau meracuni orang. Kapan saya meracuni orang? Saya orang baik-baik kok. Kau merokok, meracuni orang sekelilingmu. Jadi boleh tidak merokok? Boleh. Cari tempat tersendiri, jangan ganggu orang. Lebih-lebih para orang tua. Anakmu masih kecil, kau merokok di depan dia. Selain memberikan contoh tidak baik, engkau juga meracuni dia. Banyak saya lihat ibunya gendong anak, bapaknya merokok di samping. Itu meracuni. Makan makanan yang tidak sehat buat tubuh juga. Ini meracuni tubuh kita. Tubuh diberikan Tuhan supaya kita bisa berbakti kepadanya dengan tubuh yang sehat. Tapi kalau kita merusak
tubuh kita, merusak kesehatan kita dengan sembarang makan, maka kita juga sedang berbuat dosa. Bukan karena makanan itu, karena kita tidak bisa membatasi diri. Hari ini murid-murid Yohanes datang pada gurunya. Guru, siapakah Bapak yang satu itu yang kau baptis? Nah sekarang dia baptis orang juga. Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah. Atau inilah anak domba Allah. Mengerti tidak murid-muridnya? Tidak mengerti. Maka Yohanes kirim mereka kepada Yesus. Dan apa kata Yesus? Mari dan tinggallah bersama saya. Artinya kalau engkau mau mengenal saya, jangan hanya tahu nama saya, tahu asal usul saya, tapi tahulah di mana saya berada. Saya hidup dalam lingkungan seperti apa. Satu kali Yesus mengatakan bahwa serigala mempunyai liangnya, mempunyai sarangnya. Anak manusia tempat tinggal pun tidak ada. Jadi kita mengikuti siapa? Mengikuti guru yang bagaimana? Yang terus menyembuhkan penyakit, yang kasih kita kekayaan. Hari ini kita datang naik sepeda, nanti tahun depan datang naik kereta, tahun depan lagi naik mobil, tahun depan lagi naik pesawat. Begitu? Enggak. Lihatlah tempat saya tinggal. Untuk membaringkan kepala pun tidak ada. Artinya Yesus tidak terikat kepada tempat. Artinya dia minta murid-muridnya atau calon muridnya melihat lingkungan dia, keadaan dia. Engkau mengikuti seorang yang hanya memberikan manfaat kepadamu, tidak ada susahnya, atau engkau datang pada orang yang juga ada susahnya. Dan Yesus tunjukkan pada murid-muridnya. Ia bukan hidup mewah. Bahkan ia katakan, barang siapa mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal dirinya. Jadi apapun yang saya ingin melakukannya, tapi kalau saya melakukannya, saya akan berdosa, saya juga akan menyulitkan orang lain, maka saya menyangkal diri, saya tidak mau melakukannya. Itulah menyangkal diri. Ada orang yang hobi terlambat ke gereja. Bagaimana cara menyangkal diri? Datang lebih cepat. Ini kebiasaan saya. Belum lagi istri saya berdandan lama sekali. Tapi itu bukan alasan. Kadang-kadang bukan istri yang lambat, suami yang lambat. Meskipun tidak dandan, apa yang dia kerjakan? Artinya apa? Dia memang tidak niat ke gereja. Tidak sedikit istri yang susah payah memaksa suami ke gereja. Dengan sindiran, dengan paksaan, mungkin dengan ancaman juga. Ada gunanya? Tidak ada gunanya. Ya tidak mau ke lingkungan itu, ya sudah. Sama dengan murid-murid tadi. Ketika mereka melihat keadaan Yesus yang bukan kaya raya itu, mereka bisa pergi. Tapi mereka tidak pergi kan? Kita juga demikian. Menjadi orang Katolik, orang pintar atau orang bodoh? Bagi orang dunia kita mungkin orang bodoh. Harus berderma, harus sabar, harus ini, harus itu. Menikah, kemudian tidak cocok, tidak boleh bercerai. Setelah bercerai, lalu berhubungan sama orang lain. Saya kepingin terima komuni, tidak boleh juga katanya. Tapi saya masih Katolik, kenapa? Ini dia. Kita bukan orang bodoh. Kita tahu dan kita memilih. Itu sebabnya mengapa ketika orang mau menjadi Katolik, ya perlu belajar cukup lama dan cukup banyak, supaya sudah sungguh-sungguh mengerti dan mengambil keputusan. Yang belajar sebentar saja karena keadaan, oke lah, setelah itu belajar lagi lah. Tidak sedikit orang untuk menikah dia belajar sebentar saja, setelah dibaptis tidak pernah belajar lagi. Yesus hari ini menunjukkan di mana dia tinggal. Belum lama Menteri Sosial kita mengunjungi orang-orang yang tinggal di bawah jembatan. Ada orang yang mencibir, katanya pencitraan, tapi tidak sedikit yang memuji, termasuk saya memuji. Sudahkah mereka diperhatikan? Kalau mereka diperhatikan tidak akan tinggal di bawah jembatan.
tapi itu hanya tempat tinggal saja. Yang lebih parah adalah ada banyak orang punya rumah yang bagus, artinya menurut ukuran dunia sudah punya tempat tinggal yang bagus, tapi suasana di dalamnya sangat tidak bagus. Ini lebih menyakitkan daripada orang yang tinggal di bawah jembatan. Yang di bawah jembatan mungkin akur-akur saja, mungkin tahu merasa puas, tahu bersyukur. Tapi yang tinggal di rumah mewah belum tentu tahu merasa puas, belum tentu tahu bersyukur. Tuhan, di mana engkau tinggal? Yesus tunjukkan. Dan mereka mengambil keputusan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengambil keputusan mengikuti Yesus. Mari kita semakin mengenal Yesus, melakukan sabdanya, dan juga memperkenalkan dia kepada orang lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Mari kita jadikan bait Allah dalam tubuh kita sebagai tempat yang sungguh-sungguh kudus. Tidak hanya di mata Tuhan, tapi juga di mata manusia. Amin.